Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Oke, nah teman-teman yang kembali lagi ke channel Ping Li ya, masih tetap belajar. Tentunya kemarin gagal ya di tes CPNS ya, tahun kemarin ya. Nggak usah patah semangat, coba lagi tahun depan ya. Insya Allah nanti tahun depan yang belajar di channel Ping Li lolos tes CPNS atau sekolah kedinasan. Amin 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 ya Allah. Silahkan komen di kolom komentar, karena komentar yang bagus itu adalah doa. Oke, nah di video kali ini ya, Ping Li mau bahas tentang soal kuantitatif. Nah, intinya kalau mau pengen bisa, videonya jangan di skip. Oke, ditahan dulu, berpikir dulu, baru nanti lihat pembahasannya. Gitu ya. Oke, yuk jangan lupa untuk subscribe channel Ping Li dan follow Instagram Ping Li ya. Lihat pula kolom deskripsi, siapa tahu ada info menarik buat teman-teman semua. Halo teman-temanku semua. Saya mau sedikit promosi ya, mempromosikan toko Ping Li. Apa sih tokonya? Teman Pintar Official Shop. Ada di Shopee ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Langsung diklik aja linknya. Nah, tampilannya seperti ini nanti ya. Isinya apa aja sih? Isinya itu tentang buku CPNS dan buku UTBK. Karangan dari Ping Li dan Kak Fandi ya. Nah, buku CPNS ini ada di kiri, yang paling kiri, diklik aja. Nah, bukunya seperti ini, harganya itu 149.000. Langsung dibeli sekarang ya, mumpung masih ada sisa di situ, stoknya masih 200-an lebih ya. Nah, langsung digas aja. Isinya insya Allah tembus, banyak yang tembus, banyak yang keluar kemarin. Ya, nggak abal-abal deh pokoknya. Oke, buat adik-adik, yang UTBK ya, ini langsung diklik yang bagian kanan ini, yang nomor 3. Nah, diklik aja. Nah, di sini buku TPS eksklusif dari Ping Li. Harganya cuma 99.000. Ya, langsung dibeli sekarang. Murah banget. Stoknya masih 480. Oke, saya tunggu ya teman-teman dan adik-adik para pejuang CPNS dan UTBK untuk mengunjungi toko Ping Li. Oke? Nomor 1, sisi ikan. Sama dengan apa? Nah, sisi terus di sini ikan. Sisi itu adalah bagian luar dari ikan atau kulitnya ikan, bisa dibilang gitu ya. Jadi ini kita membandingkan kulit sama dagingnya, luar sama dalamnya. Jadi kalau luarnya itu sisi, dalamnya itu ikan. Nah, yang A sekarang, sekam sama padi. Nah, sekam itu adalah kulitnya, padi adalah bijinya, dalamnya. Udah ketahuan di sini. Jawabannya adalah A. Nah, kalau B itu arang sama kayu. Arang itu bentuk lain dari kayu jika dibakar, kan gitu kan. Jadi arang itu bukan kulit dari kayu. Ya, sampul buku belum tentu ya. Oke, itu sampul kan bisa diganti-ganti kan, bisa dirubah, bisa ada juga buku yang nggak ada sampulnya kan. Nah, berarti sampul itu belum tentu kulitnya buku, kan gitu ya. Oke, dan seterusnya pokoknya. Yuk, lanjut. Sekarang nomor 2. Ongkos, biaya. Sama dengan ilmu apa? Nah, ongkos dan biaya ini berarti suatu kesamaan ya. Kesamaan atau padanan kata. Ongkos, biaya. Berarti ilmu apa ini? A, belajar. B, sarjana. C, mahal. D, pengetahuan. E, fisika. Ongkos, biaya itu berarti padanan. Ongkos sama dengan biaya. Ya, berarti ilmu sama dengan pengetahuan. Bukan mahal loh ya. Memang sih ilmu itu mahal. Nggak ada yang gratis ya. Contohnya kalau belajar di sini nggak gratis loh. Ya, pakai kuota. Oke, buat teman-teman yang pengen join di bimbel Fokus TIU ya, Fokus TIU atau pendalaman TIU nanti. Jadi kita ancang-ancang dari awal. Ping Li buka bimbel khusus TIU ya. Ping Li buka bimbel khusus TIU. Untuk infonya bisa dilihat
di kolom deskripsi, langsung WA admin saja. Kalau enggak gitu ya lihat Instagramnya, Instagram Pinkly ya, langsung follow aja. Gitu ya. Yuk gaspol. Nomor 3. Ibu membeli beras sebanyak 100 kg. 100 karung, sorry. Yang beratnya masing-masing 50 kg. Keesokan harinya, ibu memberikan 4 kuintal beras kepada nenek. Memberikan. Oke. Sisa berasnya adalah, pertama kita punya 100 karung. Nah, 100 karung itu isinya 50 kg. Berarti 100 kali 50. Kemudian diberikan, dikurangi ya, 4 kuintal. Berarti 400 kg. Nah, jadi ini kita sederhanakan, berarti 5.000 dikurangi dengan 400. Jadinya 4.600 kilogram ya ini. Karena pertanyaannya ada kuintal, berarti 46 kuintal. Karena kuintal 1 kuintal itu 100 kilogram ya. Berarti dari gini. Nah, ini ton, ini kuintal, terus ini kilogram. Jadi dari kilogram ke kuintal nanti dibagi dengan 100. Seperti itu. Oke ya. Nah, sebelum lanjut ke nomor 4, iklan dulu. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun gratis. Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis. Oke. Next, nomor 4. Setelah menerima gaji bulanannya, intonasinya ini loh. Setelah menerima gaji bulanannya, Ahmad pergi ke sebuah toko dan membeli jam tangan Alex. Ini sebenarnya Alexander ini ya. Alexander Christie ya. Seharga 1 juta, murah banget. Dan mendapatkan diskon sebesar 20%. Karena mendapatkan diskon tersebut, akhirnya Ahmad memutuskan untuk membeli lagi 1 jam tangan merek Kris dengan harga 1/5 lebih mahal, 1/5 lebih mahal dari harga awal. Namun mendapatkan diskon 30%. Berapa total yang harus dibayarkan Ahmad? Nah, berapa total yang harus dibayarkan Ahmad? Oke, pertama, dia membeli jam Alex, ya, Alexander itu seharga 1 juta. Dia mendapatkan diskon 20%. Dia mendapatkan diskon 20%, potongan 20%. Anggap kita punya 100%. Kalau dapat potongan 20%, berarti kurangi 20%. Jadinya 80% dari 1 juta. Nah, gini kan? Jadi 80% dari 1 juta. Ditambah, ini 80% itu bayarnya loh ya. Ditambah dengan, ternyata dia dapat diskon lagi 30%. Berarti dapatnya, bayarnya 70%. Ya, dari berapa? Dari harga awal, tetapi lebih mahal 1/5. Nah, lebih mahal 1/5. Anggap aja kita punya 1. Ya, 1 tambah 1/5 itu kan berarti 6/5. Berarti kali 6/5 kali 1 juta. Nah, penulisan matematikanya seperti ini. Jadi nanti nggak mengerjakan satu persatu. Yuk, 80% kali 1 juta berarti 800.000. Ditambah dengan 70% dari 1 juta ini hitung dulu. Ya, 70% dari 1 juta itu hitung dulu berarti 700.000 kan. 700.000 baru dikalikan dengan 6/5. Nah, 70 dicoret dengan 5 kan bisa. Dapatnya kan 14. Berarti 800.000 ditambah dengan 14 kali 6 itu 84 tambah nolnya 4. Nah, berarti 840. Jadinya kalau kita jumlahkan 1.640.000. Jawabannya adalah A. Gampang kan? Gampang lah. Oke. Yuk, next nomor berikutnya. Nomor 5. Sekitar 3 bulan lalu, Pandu membeli mobil Yaris. Ini Yaris lele ya. Dan digunakan untuk pergi sehari-hari ke kantornya. Kemudian, karena suatu keadaan yang mendesak, Pandu menjual mobilnya.
kepada rekan kerjanya di kantor dengan harga 108 juta. Mahal banget sih. Pandu mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 12,5% dari hasil penjualan tersebut. Berapa harga beli yang harus dibayar Pandu di awal? Oke. Dia untung 12,5%. Coba kalau di sini kita ubah jadi pecahan biasa, 12,5% itu 1/8 ya. Itu merupakan pecahan istimewa. Nah, dia untung 1/8. Jadi kalau untung itu kan berarti 1 tambah 1/8. Berapa di sini? 9/8. Oke, itu adalah keuntungannya. Harga jualnya. Nah, yang ditanyakan adalah harga beli. Harga beli sama dengan harga jual dibagi dengan 9/8. Atau saya tulis harga jual dikalikan 8/9. Harga jualnya adalah 108 juta dikalikan dengan 8/9. Tinggal kita coret saja. Nah, 108 dengan 9 kan bisa kita coret. Itu dapatnya berapa ini? 12 ya. Oke, 12 kali 8. 12 kali 8 itu berapa? 96 ya? 96 juta berarti. Oke, jawabannya adalah E. Waduh, untungnya banyak banget ya ini ya. Oke, next. Soal berikutnya yuk, nomor 6. Jarak antara kota ABC dengan kota XYZ adalah 150 km. Ya, pada jam 10, pada pukul 10 sebenarnya, mengemudikan mobil dari kota ABC ke kota XYZ dengan kecepatan 40 km per jam. 1 jam kemudian, nah ini berarti selisihnya. Nah, kita udah punya poin di sini. 1 jam kemudian itu artinya delta T-nya nanti. Dari arah yang sama, Iwan memacu mobilnya dengan kecepatan 60 km per jam. Apabila mereka melalui jalan yang sama, pukul berapakah Iwan akan menyusul Ika? Kata kuncinya di menyusul, itu merupakan kata kunci. Nah, kata kunci ya. Berarti ini adalah waktu menyusul. Jadi langsung aja kita cari waktunya. T sama dengan V1 dikalikan dengan delta T dibagi V2 dikurangi V1. Nah, ini adalah depingnya ya. Langsung saja. Yuk, T sama dengan kecepatan yang pertama. V1 itu yang berangkat pertama kali siapa? Yang berangkat pertama kali itu ini ya, 40 km ya. Berarti 40 kali selisih waktunya delta T. Delta T itu selisih waktunya. Setelah berapa jam? Setelah berapa menit? Nah, setelah 1 jam berarti 60 menit. Saya biasanya itu mengubahnya dalam bentuk menit ya. Sebenarnya sama aja sih. Mau dijadikan menit boleh, mau dijadikan jam juga boleh. Misal sini aja, udah. Kita jadikan jam aja dah. Nah, berarti selama 1 jam gini aja ya. Dibagi dengan V2 dikurangi V1. V2-nya adalah 60. Dikurangi dengan V1-nya adalah 40. Berarti 40 dibagi 20 sama dengan 2 jam. Ya, 2 jam ya. Karena satuannya untuk delta T adalah jam. Jadi waktunya itu adalah 2 jam. Tinggal kita jumlahkan dengan waktu berangkatnya yang terakhir. Ya, yang terakhir berapa di situ? Oke, pada jam 10 mengemudikan ini dengan kecepatan itu 1 jam kemudian ya berangkat berarti 11.00. Nah, karena di sini ada keterangan 1 jam kemudian berarti kan jam 11 kan, pukul 11 kan. Kita tambah dengan 2 jam berarti 13.00. Jawabannya adalah E. Hati-hati jangan terjebak langsung 10 tambah 2. Wah, ketemunya 12, jam 12. Salah loh ya. Oke, lanjut. Nomor 7. Akbar memiliki papan hias dengan ukuran 20 cm kali 30 cm. Jika diperkirakan sebuah mobil mainan membutuhkan area seluas 3 cm persegi, maka estimasi banyaknya mobil mainan maksimal yang dapat ditampilkan tersebut adalah berarti kita di sini disuruh untuk mencari banyaknya mainan. Berarti
banyak mainan. Nah, banyaknya itu didapat dari luas seluruhnya atau luas papan, ya. Luas papan dibagi dengan luas mainannya. Nah, luas papan di sini berapa? 20 kali 30. Tidak usah dihitung ya. Dibagi dengan 3. Ingat, tidak usah dihitung. Kita nanti tinggal main coret aja. 3 coret, di sini dapatnya 10 ya. Berarti 20 kali 10 adalah 200 buah. Oke, jawabannya adalah A. Nah, kebiasaan biasanya itu dihitung dulu. Luas sama dengan 20 kali 30 sama dengan 600. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tetapi terlalu lama ya. Itu kalau angkanya bagus bisa cepat. Kalau angkanya jelek, nah kan lama kan. Oke, yuk next. Buat teman-teman yang butuh buku Pingli ya, buku CPNS atau buku daftar sekolah kedinasan, bisa langsung kunjungi toko Pingli ya. Toko Pingli itu teman pintar official. Ada di kolom deskripsi linknya. Langsung diklik aja, beli bukunya mumpung belum kehabisan. Gitu ya. Isinya tentang FR. Pokoknya mantul banget pokoknya. Sudah banyak yang tembus kemarin. Oke? Gaspol. Nomor 8. Gaji rata-rata pegawai laki-laki suatu perusahaan adalah 520. Sedangkan perempuan adalah 580. Gaji rata-rata keseluruhan adalah 560. Berapakah perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan pegawai wanita? Oke, perbandingan. Langsung saja kita menggunakan depingnya. Jika di sini yang ditanyakan perbandingannya loh ya. Laki-laki banding perempuan sama dengan X keseluruhan dikurangi dengan X perempuan dibagi dengan X laki-laki dikurangi X keseluruhan, atau kebalikannya pun juga boleh ya, atau dibalik gitu juga nggak masalah. Misalkan itu XP dikurangi X dibagi dengan X dikurangi XL, gini boleh nggak? Boleh saja ya, nggak masalah. Kebalik-balik pun nggak masalah. Yuk kita hitung. Berarti laki-laki banding perempuan, X rata-ratanya keseluruhannya adalah 56 dikurangi rata-rata perempuan 58 dibagi dengan rata-rata laki-laki adalah 52 dikurangi 56. Jadi laki-laki banding perempuan sama dengan negatif 2 banding negatif 4. Kalau kita sederhanakan lagi 1 banding 2. Atau misalkan saya tulis laki-laki banding perempuan sama dengan 1 banding 2. Jawabannya adalah A. Loh, gampang banget kan? Jadi depingnya silakan dipahami ya. Oke. Lanjut, next nomor 9. Suatu persegi panjang memiliki ukuran lebar setengah dari panjangnya. Nah, di sini biasakan untuk kita simpen ya. Berarti lebar sama L-nya L kecil. Lebar sama dengan setengah dari panjangnya. Atau saya tuliskan biar nggak ada pecahannya. Berarti panjang sama dengan 2 kali lebar. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Setiap kali ada info tulis dulu. Ya, jika keliling persegi panjang tersebut 18 cm, berarti kelilingnya sama dengan 18, maka lebarnya adalah rumus keliling kan 2 kali panjang tambah lebar kan, sama dengan 18 ya. Itu pasti bisa dicoret. Kalau angkanya genap loh ya. Boleh coret, ini dapatnya 9. Berarti panjangnya tadi 2L ditambah dengan L sama dengan 9. Jadi kita hitung dulu. Ini panjangnya kita ganti dengan 2L. 2L tambah 1L, 3L sama dengan 9. Maka L-nya sama dengan 9 bagi 3, 3. Ketemu deh. Jawabannya adalah B. Nah, jadi kita mengisi atau kita mensubstitusikan itu tidak boleh asal-asalan. Yang ditanyakan siapa? Misalkan yang ditanyakan itu lebarnya, ya udah berarti nanti yang kita ganti harusnya panjang. Kalau yang ditanyakan panjangnya, berarti yang kita ganti adalah lebarnya. Gitu ya. Oke, next. Nomor terakhir, nomor 10.
Salah satu SMA negeri di Jakarta memiliki 160 siswa kelas 12, terdapat 55 siswa ingin melanjutkan ke universitas negeri, 75 ke kedinasan, dan 35 siswa ke keduanya. Oke, berapa banyak siswa yang belum menentukan pilihannya? Oke, ini adalah bab himpunan ya. Bab himpunan. Oke, himpunan ya. Himpunan macam-macam, ada 2 elemen, ada 3 elemen. Ini 2 elemen ini ya. Universitas negeri sama kedinasan itu berarti 2 elemen. Yang 3 elemen bagaimana Kak? Insya Allah di video berikutnya. Gitu ya. Kita pakai depingnya langsung. X sama dengan A tambah B tambah Y dikurangi S. Ini depingnya. X itu apa sih Kak? X itu yang suka keduanya. Y itu yang tidak suka keduanya. Sambil dicatat ya. S itu semesta, keseluruhan. A dan B adalah elemennya, yaitu negeri sama kedinasan tadi. Nah, yang ditanyakan yang tidak keduanya, berarti yang belum menentukan pilihan kan berarti yang tidak keduanya. Berarti yang ditanyakan adalah Y. Kita pindahkan ruas. Y sama dengan X ditambah dengan S dikurangi A dikurangi B. Nah, seperti itu. Jadi tinggal pindah ruas saja nanti. Ya, menghafalkannya cuma satu ruas saja. Ini toktil loh. Nanti tinggal pindah ruas. Yuk. X-nya yang suka keduanya adalah 35 ditambah dengan semestanya adalah 160 dikurangi dengan negerinya tadi itu 55 ya. 55 dikurangi dengan yang kedinasan 75. Tinggal kita hitung 195 dikurangi 130. 65 siswa. Jawabannya adalah C. Gampang banget. Jadi kita cuma butuh waktu ya 1 menit lah. Nggak ada 1 menit harusnya. Oke, demikian ya pembahasan soal kuantitatif. Cuplikan ya, curi start intinya ya. Nomor 1 sampai nomor 10. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan dari Pingli. Jika belum paham, silakan komen di kolom komentar. Atau agar lebih paham lagi, silakan ikuti bimbel Fokus TIU Pingli ya. Nanti akan mulai setelah Lebaran ya. Yuk, mumpung kuotanya masih, silakan digas ya. Langsung chat admin aja, ada di kolom deskripsi. Langsung gaspol pokoknya. Yuk, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.